Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Kita sudah sampai di seri yang ke-18, yaitu berinfak dan bersedekah dengan harta yang paling dicintai. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran ayat ke-92. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Wa ma tunfiku min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali ya tidak akan sampai kepada kebajikan yang sempurna hatta tunfiku mimma tuhibbun, sampai ya kalian itu menyedekahkan, menginfakkan harta ataupun segala sesuatu ya termasuk harta yang paling kalian cintai. Wa ma tunfiku min syai'in, dan apa saja yang kalian infakkan, kalian sedekahkan, terutama yang kalian cintai, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya. Maka ayat ini ya membahas tentang bagaimana ya salah satu dari wasilah atau sarana atau tanda ya dari kebajikan yang sempurna, kebaikan dan kesolehan serta keimanan yang sempurna itu adalah dengan menyedekahkan, menginfakkan ya segala sesuatu ya dan juga harta yang paling kita cintai ya, yang paling kita sukai ya. Nah, kemudian jika kita telah menyedekahkan dan juga menginfakkan harta yang paling kita cintai, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innallaha aw fa innallaha bihi alim. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui ya. Berarti ayat ini berbicara tentang bagaimana kita diperintahkan untuk bersedekah ya, untuk berinfak dengan harta yang paling dicintai ya. Kemudian ya ayat ini juga dipertegas oleh hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, wa hadatsani Malik an Ishaq bin Abdullah bin Abi Talha annahu sami'a Anas bin Malik yaqul kana Abu Talha aksara ansari bil madinati malan min nahlin wa kana ahabba amwalihi ilaihi bayruha wa kanat mustaqbilatul masjid wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhuluha wa yashrabu mimma in fiha tayyib wa qala Anas falamma anzalat hadhil ayah lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun qama Abu Talha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa inna ahabba amwali ilayya bayruha wa annaha sadaqatan lillah arju birraha wa dhukhraha indallahi fada'ha ya Rasulullah haitsu syi'ta. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bah dzalika malur rabih wa qad sami'tu ma qulta fihi wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Faqala Abu Talha if'alu ya Rasulullah wa qasamaha Abu Talha fi aqaribi wa bani ammihi. Ya telah menceritakan kepadaku Malik bin Ishaq bin Abdullah bin Abu Talha bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, Abu Talha adalah seorang Ansor yang paling banyak hartanya di Madinah berupa kebun kurma. Ya, adapun harta yang paling dia sukai oleh Abu Talha itu adalah bayruha, yaitu sebuah kebun kurma yang berada di depan masjid. Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa memasukinya dan minum dari airnya yang jernih. Kemudian Anas berkata, ketika turun ayat ini, ya ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, ya maka kemudian ya Anas berkata, ya tadi Abu Talha mengatakan
Abu Talha kemudian berdiri menghadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkata, wahai Rasulullah, ya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah berfirman, kalian sekali-kali tidak akan mendapatkan kebaikan yang sempurna sehingga kalian menginfakkan sebagian harta yang kalian sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiku mimma tuhibbun. Sungguh ya harta yang paling aku sukai, yaitu yang paling disukai harta dari Abu Talha ini adalah hartanya yaitu Bayruha, yaitu kebun yang ada di depan masjid. Ya, kemudian kebun itu saya infakkan karena Allah, aku harap kebaikannya dan penyimpanannya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai Rasulullah, pergunakanlah harta tersebut sebagaimana Anda kehendaki. Maka kemudian Anas berkata, kemudian Rasulullah SAW berkata, ya hebat katanya. Itu adalah harta yang menguntungkan. Itu adalah harta yang menguntungkan. Aku telah mendengar apa yang kau katakan. Menurutku sebaiknya kamu memberikannya kepada karib kerabat. Maka Abu Talha berkata, wahai Rasulullah, akan aku lakukan. Kemudian dia membaginya untuk keluarga dan anak pamannya. Rawahu Bukhari wa Muslim. Jadi ayat ini atau riwayat ini, ya riwayat ini adalah salah satu penjelasan dari ayat sebelumnya, yaitu di surat Ali Imran ayat ke-92 gitu ya, di mana sahabat Nabi yaitu Abu Talha ketika turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kemudian beliau langsung ya menginfakkan, menyedekahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa kebun kurma yang paling dia cintai. Ya, kenapa? Karena kebun itu airnya jernih, kemudian panennya tentu saja adalah banyak. Ya, nah Nabi SAW ketika menyebut itu mengatakan bah katanya itu. Jadi artinya itu apa? Hebat katanya, luar biasa gitu. Tapi kemudian Nabi bersabda juga bahwa berikan saja kepada kerabat-kerabatmu agar dapat memanfaatkannya. Nah, di sini banyak sekali faedah yang kita dapatkan, terutama terkait dengan infak, sedekah dengan harta yang paling kita cintai. Merujuk kepada ayat dan riwayat ya, ayat dan hadis sebelumnya, maka kita bisa mengambil beberapa faedah. Yang pertama adalah salah satu cara untuk mencapai puncak kebaikan ya, puncak albir itu adalah dengan menginfakkan harta yang paling kita cintai. Ya, harta yang paling kita cintai. Ya, sekali lagi bahwa salah satu cara mencapai puncak kebaikan atau kebajikan itu adalah dengan menginfakkan atau menyedekahkan harta yang paling kita cintai. Ini yang pertama. Yang kedua adalah perintah menyedekahkan dan menginfakkan harta yang paling kita cintai sebagai salah satu bukti kebajikan seseorang. Ya, kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui dengan apa saja yang kita sedekahkan ataupun kita infakkan di jalannya, termasuk juga harta yang paling kita cintai. Ya. Kemudian yang berikutnya, semangat dari salafus saleh atau para sahabat Nabi ya radhiyallahu anhum yang selalu berlomba-lomba dalam berbuat kebajikan. Di antaranya adalah Abu Talha yang segera menyedekahkan, menginfakkan ya harta yang paling dia cintai tadi, yaitu kebun kurma Bayruha ya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian yang kelima, ayat ini juga sebagai dalil disyariatkannya sedekah, infak dan juga wakaf di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya yang keenam, infak yang paling utama adalah infak kepada keluarga ya, keluarga dekat dan juga kerabat lainnya. Infak di sini biasa disebut dengan istilah apa? Nafkah gitu ya. Sedangkan sedekah itu secara umum untuk semuanya ya. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, faedahnya adalah kasih sayangnya Rasulullah SAW sehingga memerintahkan Abu Talha untuk membagi-bagikan kebun tersebut kepada para kerabatnya. Ya, dalam hal ini nanti disebut juga dengan apa? Wakaf dzurri atau wakaf ahli, di mana seseorang itu berwakaf ya, kemudian ya memberikan hasil wakafnya tersebut kepada kerabatnya, kepada keluarganya, kepada keturunannya dan juga orang-orang yang ditunjuknya
melalui penyelenggaraan oleh nadhir. Ya, dengan demikian semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah serta inayahnya sehingga kita akan mampu untuk menginfakkan, menyedekahkan harta yang paling kita cintai di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, selain itu juga agar kita selalu berbuat baik kepada keluarga kita, kepada karib kerabat kita dengan memberikan hak-hak mereka. Ya, salah satu dari mereka itu adalah nafkah terbaik untuk keluarga dan juga kerabat. Ya, demikian program Syahadah, sajian ayat dan hadis muamalah ekonomi syariah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.